Oke, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam malam Kak. Oke, wis ada Dev ini. Ya, selamat malam. Tadi pada PKKMB pagi atau siang? Pagi, Pagi, Kak. pagi. Pagi ya. Oke, berarti ya malam ini insya Allah sudah fresh ya. Oke, thank you teman-teman sudah join ke sesi kedua materi Pengstat terutama. Sebenarnya malam ini untuk materinya nggak terlalu banyak, tapi ini sangat lumayan esensial ya, karena ini kita bakal bener-bener kayak sudah masuk ke hitung-hitungan paling mendasar, tapi belum serumit yang nanti akan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini benar-benar pijakan yang paling awal lah untuk teman-teman memahami, terutama topik utama kita adalah hari ini penyajian data. Oke, mungkin ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman catat. Jadi kalau misalnya saran aku, ntar sambil siapin kertas, ada penggaris, kalau misalnya ada penggaris, biar nanti kita bisa belajar sambil bareng-bareng gambar diagram. Karena kita akan banyak belajar gambar diagram. Ya teman-teman, aku izin share screen ya. Oke, sudah aman, sudah terlihat? Belum Nanti sih kalau Kak. suara, oke, thank you. Nanti kalau suara aku kurang kencang atau ada yang kurang jelas, boleh langsung bilang aja atau di chat atau gimana. Atau misalnya kecepatan mau diulang, juga tinggal bilang aja ya teman-teman. Karena kita malam ini santai, karena teman-teman habis PKKMB juga, siapa tahu ada yang masih baru pulang, ada capek segala macam. Jadi kita sambil relax, sambil belajar, kita tipis-tipis. Insya Allah harapannya selesai dari sini ada sedikit pemahaman lah tentang pengantar statistik. Oke, selamat datang di Activity Session Room Zero. Alhamdulillah ini udah sesi ketujuh teman-teman. Insya Allah ke depannya bakal ada sesi-sesi yang lebih menarik. Kita ada kejutan juga dalam beberapa hari ke depan, jadi tungguin aja. Tadi aku udah share juga jadwal untuk sekitar bulan Agustus. Itu jadi untuk bisa ancang-ancang teman-teman juga kira-kira mau di tanggal berapa. Untuk pas nanti ospek, kita kayaknya liburin dulu biar teman-teman fokus, tapi selanjutnya baru kita lanjut lagi. Oke, selamat datang. Ini yang sesi kedua dari Pengstat dan hari ini kita akan secara gamblang membahas tentang penyajian data nih teman-teman. Nah, penyajian data itu aku langsung masuk aja mungkin penjelasannya ya. Apa itu penyajian data nih teman-teman? Penyajian data itu sebenarnya kata yang sudah sangat jelas ya, simple. Kita berusaha untuk menyajikan sebuah data gitu, menghidangkan, menggambarkan atau memberikan sebuah data. Jadi penyajian data simpelnya ada proses mengorganisir ya dari yang udah berantakan kita susun, merangkum dari yang banyak jadi sedikit dan menampilkan dari yang udah ada angka-angka menjadi sesuatu dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami baik secara tabel, grafik, diagram maupun visualisasi lainnya. Jadi segala hal yang bersifat untuk menjelaskan sebuah data itu kita bisa jelaskan atau bisa definisikan sebagai penyajian data, teman-teman. Nah, penyajian data ini kenapa diperluin ya teman-teman? Karena ya tadi kemarin kita kan sudah sempat ya sesi pertama belajar apa itu data, apa itu variabel, apa itu konsep. Nah, data ini perlu untuk dijelaskan karena kalau kita dikasih data mentah ya kita akan sangat sulit untuk orang memahami knowledge apa yang ingin diambil itu kan, informasi apa yang ingin ditelaah dan hasil apa yang ingin dicapai gitu. Makanya kita perlu penyajian. Tujuannya adalah informasi yang terkandung dalam data dapat dikasih tahu nih dengan jelas, ringkas dan efektif kepada yang melihat. Kenapa ini jadi suatu hal yang penting teman-teman? Karena mungkin untuk nanti beberapa contoh ke depan tuh contoh-contoh yang sangat simpel teman-teman nggak pakai data tuh bisa teman-teman simpulkan gitu. Tapi ketika nanti kita berhadapan dengan katakanlah di administrasi negara, itu kan kita bicara tentang data-data kependudukan yang asli, kita bicara tentang kondisi realita yang ada di masyarakat, itu angkanya akan sangat luas, akan sangat besar, pun itu dalam segi sampel juga udah sangat banyak, sehingga bagaimana kita menyajikan data itu menjadi suatu hal yang penting, teman-teman. Gitu. Itulah kenapa kita perlu menyajikan sebuah data secara jelas, ringkas, dan efektif. Nah, ini teman-teman, kita kemarin sudah belajar kalau misalnya data itu ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif gitu.
Jadi dalam penyajian data pun sama demikian. Kita bisa menyajikan data dalam bentuk kualitatif dan dalam bentuk kuantitatif. Kualitatif, seperti yang kemarin kita udah jelasin, itu terbagi menjadi nominal dan ordinal. Mungkin untuk diulang aja bagi teman-teman yang belum ikut kemarin, nominal itu untuk kategori yang sifatnya hanya memisahkan saja. Misalnya kategori sekolah, berarti sekolah A, sekolah B, sekolah C. Kalau ordinal, ada tingkatan dalam datanya. Misalnya SD, SMP, SMA, itu kan dari kecil ke tinggi ya, tingkat pendidikan. Interval itu ada jaraknya seperti suhu dari 0 derajat sampai 100 derajat dan rasio itu data yang banyak yang memang udah ada nol mutlaknya seperti 10 kilogram, 20 kilogram dan lain-lain. Nah, setiap data tersebut bisa kita sajikan dalam dua bentuk, teman-teman. Yang pertama, tabel frekuensi kita nyebutnya. Nah, yang kedua, ada yang namanya grafik dan atau diagram gitu. Dua hal ini kegunaannya beda ya. Nanti akan aku jelaskan satu-satu, tapi untuk teman-teman pahami, kita akan menggunakan dan banyak menggunakan ke depannya tabel dan juga diagram. Nah, antara kualitatif dan kuantitatif tabel diagramnya beda atau enggak? Beda jelas. Nanti akan juga dijelaskan. Kita akan menggunakan tabel atau grafik apa untuk kualitatif dan tabel dan grafik apa untuk kuantitatif. Karena nanti kita akan membahas dua hal yang berbeda karena sifat datanya pun juga berbeda. Gitu. Nah, kita masuk nih yang ke pertama, teman-teman. Jadi, kita akan coba eksplorasi yang namanya tabel frekuensi ini. Tabel frekuensi itu sebenarnya apa sih? Kalau dari katanya kan frekuensi, berarti frekuen. Berapa jumlah, berapa banyak, seberapa sering gitu ya. Berarti simpelnya adalah sebuah tabel yang menjelaskan kumpulan angka yang disusun menurut kategori tertentu untuk mempermudah pembahasan analisisnya. Jadi, kita akan coba untuk dari data yang mentah dikelompokkan berdasarkan kategori-kategorinya. Ini kalau teman-teman tahu itu ya, tabel yang paling sederhana itu ya tabel frekuensi yang nanti akan kita lihat. Komponen-komponennya ada apa aja teman-teman? Yang pertama pastinya harus ada judul. Jadi kalau dalam statistik, sorry, dalam statistik teman-teman harus menerapkan judul dalam setiap tabel dan setiap grafik. Harus menjelaskan dengan jelas apa yang ingin disajikan dalam tabel dan grafiknya, mencakup variabel, lokasi, dan juga waktu. Kalau bisa ada N-nya, jumlahnya malah gitu ya. Yang kedua adalah kategori. Dibagi dalam bagian apa data-data tersebut. Kelompok data yang menjadi fokus analisis misalnya tingkat pendidikan, jenis kelamin, wilayah, itu ya. Nominalnya itu harus jelas gitu. Terus kemudian frekuensi atau jumlahnya. Kalau misalnya kita bicara data kualitatif, kita bergantung pada frekuensi. Ada berapa jumlahnya di laki-laki, berapa jumlahnya perempuan gitu. Terus presentase gitu ya. Berapa jumlah laki-laki dibandingkan dengan seluruh populasi, berapa persen berarti gitu kan. Berapa jumlah perempuan dengan seluruh total data, berapa persen gitu. Itu penting untuk kita tahu berapa proporsinya dari keseluruhan. Dan yang terakhir tentunya sumber data, jangan sampai kita lupa. Referensi asal data untuk menjaga validitas, akurasi, dan etika dalam penggunaan data. Sumbernya dari mana gitu. Nah, ini materi ini pun sumbernya dari mana, teman-teman? Sumbernya teman-teman bisa lihat di SAP kedua, kalau nggak salah ya, dibuat oleh Mbak Lina dan tim pengajar Pengstat. Ini sumber-sumbernya aku peroleh dari sana juga, gitu. Supaya nanti teman-teman bisa cek, cross-check ini asalnya dari mana. Nah, ini contohnya teman-teman, sederhana banget. Yang kayak kita tahu secara biasanya ya, sebuah tabel frekuensi untuk data kualitatif. Ada judulnya di sini, table, jumlah keluarga ini variabelnya ya, berdasarkan jenis. Berarti ini eh, lokasinya. Nanti harusnya ada lokasinya di mana gitu ya. Terus ada jumlahnya, N-nya berapa, ini baru variabelnya aja. Nah, terus ini yang dimaksud dengan kategori yang mana? Yang ini nih, kategori nih ya, kategori atau yang besok yang kemarin kita kenal sebagai variabel, teman-teman. Nah, di kategori variabel ini nominalnya menjelaskan apa, ada bungu, ada tebo, ada tanjung, ada jabu. Jadi
kita akan mendapatkan data keluarga yang tidak sejahtera, semi sejahtera, dan sejahtera di dalam kecamatan-kecamatan ini, teman-teman. Tuh. Terakhir, ada sumbernya data fiktif tahun 2004. Nah, nanti ini bisa disesuaikan dengan bagaimana teman-teman memperoleh datanya. Misalnya dari BPS, dari mana, dari penelitian pribadi, dan lain sebagainya macamnya. Sampai sini aman nggak, teman-teman? Table frekuensi. Kurang lebih, nanti kita akan coba tes apa sih maksud dari table frekuensi. Sejauh ini aman ya? Oke, aman. Bagus. Mantap. Oke, nih ya. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya gimana sih kalau kita ingin membuat table frekuensi, teman-teman? Pertama, identifikasi variabel ya, teman-teman. Kalau kita bicara ini data kualitatif, berarti kita harus mencari variabel-variabel atau data-data yang kualitatif untuk dikelompokkan. Contoh, eh, kecamatan gitu. Nanti nanti kita lihat dari datanya, jangan sampai kita menginputnya eh, usianya atau umurnya yang sifatnya kuantitatif gitu. Kita harus incernya yang kecamatan yang isinya kualitatif gitu. Nominal dan ordo tadi. Bungo, Tebo, Tanjung, Tebu ya. Kita identifikasi variabel apa yang ingin kita kelompokkan ya. Yang kedua, tentukan kategorinya gitu. Jangan sampai tumpang tindih. Misalnya nih kayak gini ya. Ada tidak sejahtera, ada semi sejahtera, ada sejahtera. Itu kalau misalnya ada kategori lanjutan selain variabel yang di awal gitu. Terus kemudian hitung frekuensi dari masing-masing kategorinya, jumlahnya ada berapa nih teman-teman. Nanti kita akan lihat dan ekstrak dari data mentah. Kita akan coba cari berapa jumlahnya dan berapa presentasenya. Persentasenya, kita lihat nanti persentasenya kayak gimana. Dan dalam tanda kutip jika dibutuhkan. Maksudnya gimana? Terkadang tabel frekuensi ya tidak selalu harus dipersenkan teman-teman. Persen itu digunakan untuk kita tadi kita menentukan berapa persen proporsi dari sebuah data terhadap data keseluruhan. Misalnya kita mau menghitung Bungo ini menyumbang keluarga sejahteranya berapa persen ya dari seluruh kecamatan gitu ya. Misalnya berarti 820 dibagi total ini semuanya gitu ya. Kita akan mendapatkan persenannya. Nah, persenannya ini kan berarti misalnya oh ternyata ini 20% nih dari 100%, contoh seperti itu. Dan susun dalam tabel, masukin ke dalam tabel yang rapi dengan komponen yang lengkap. Nah, teman-teman nanti kalau dalam ujian jangan sampai lupa ya nulis judul sama sumber. Kalau misalnya tabel, judulnya di atas ya, sumbernya di bawah. Itu. Kalau tabel. Karena apa teman-teman? Kalau ujian, teman-teman lupa naruh judul atau lupa naruh sumber atau penulisannya nggak tepat, meskipun nanti jawaban teman-teman nanti benar, itu tetap nilainya nggak maksimal teman-teman. Beda sama yang nanti ngumpulinnya lengkap. Gitu. Jadi saran aku dan pastikan teman-teman nggak lupa untuk nulis judul dan juga sumber. Gitu. Nah, lanjut ke jenis yang kedua, yaitu grafik atau diagram. Grafik atau diagram itu pada dasarnya adalah media visual yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk gambar agar lebih cepat dipahami. Nah, teman-teman, kalau misalnya lihat kayak gini, sekilas kita mungkin bisa paham ya yang dimaksud seperti apa. Tapi kalau misalnya kita ditanya yang paling sejahtera yang mana, agak sulit tuh kadang kita ngeliat angka yang kayak gitu ya. Terus kayak, oh yang paling banyak penduduknya mana, terus kemudian yang perlu kita bantu yang mana, kita akan sulit. Karena apa? Karena ini bentuknya angka dan angka itu cenderung tidak merepresentasikan sesuatu kalau misalnya kita lihat kayak gini gitu. Jadi masih ngambang banget maksudnya apa nih angka-angka ini gitu ya. Makanya kita butuh yang namanya grafik atau diagram untuk memvisualisasikan gitu eh, angka-angka yang kita dapat dari tabel tadi. Jenis grafik yang akan kita pelajari hari ini tuh dua teman-teman. Ada diagram batang atau kita sebut sebagai bar chart. Ada yang diagram lingkaran yang kita sebut sebagai pie chart. Nah, fungsi atau kapan digunakannya itu untuk diagram batang itu untuk menampilkan fungsinya sebagai perbandingan nih antar kategori data. Misalnya nanti dari sini ada keluarga tidak sejahtera, semi sejahtera, dan sejahtera itu akan dibikin sebagai batang-batang untuk menjadikan perbedaan yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, kalau pie chart itu lebih ke proporsi gitu teman-teman untuk menunjukkan komposisi misalnya dari satu kecamatan berapa persen yang sejahtera, berapa persen yang tidak. Itu kita ingin melihat
yang mendominasi itu yang mana gitu, yang terkecilkan yang mana itu bisa kita lihat dengan pie chart karena akan menampilkan proporsinya gitu. Itu untuk grafik. Nah, komponen-komponennya apa? Sama, harus ada judul, terus ada label-labelnya. Kalau grafik, ntar ditulisin ini bagian ini maksudnya mana gitu ya. Terus ada nilai datanya pasti. Biasanya ini frekuensi atau persentase salah satunya aja teman-teman. Kalau misalnya datanya kecil, kemungkinan besar frekuensinya. Kalau datanya besar, biasanya persentase. Aksis ini untuk yang bar chart, jangan sampai sumbu X dan Y-nya kebalik ya, ataupun skala pengukurannya salah. Dan yang terakhir tentunya sumber data untuk yang tadi menjaga akurasi dan validitas dari datanya. Gitu. Nah, ini contohnya teman-teman untuk grafik dan diagram. Kita lihat yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kira-kira grafik atau diagram apa nih teman-teman? Tadi kan ada dua, ada pie, ada bar. Bar chart, Kak. Bar chart ya. Oke, betul. Yang sebelah kiri bar chart, yang sebelah kanan pie chart. Nah, lihat ya teman-teman perbedaannya. Nah, ini seperti yang tadi aku jelaskan untuk melihat perbandingan antara semuanya nih. Kita bisa lihat. Kalau ini dia kasih judul udah jelas, Trust in Institution. Di lokasinya United States tahun 2022 waktunya gitu kan. Oleh datanya nih Integrated Values lewat survei ternyata. Gitu. Udah jelas ada judul, ada sumber. Nah, dijelaskan di sini seberapa besar kepercayaan terhadap institusi. Ada TNI ya, tentara, ada polisi, ada pengadilan, dia bandingkan. Dengan data ini, dari yang tadinya cuma angka-angka kayak gini, teman-teman, kita tahu loh, oh ternyata TNI yang paling bisa diinin gitu ya, TNI Amerika gitu, TNI Amerika bahasanya. Jadi, TNI Amerika yang paling bisa dipercaya gitu. Kita bisa kelihatan dari sini, dan itulah yang coba digambarkan oleh bar chart. Sebelah kanan itu pie chart gitu. Kita ingin melihat proporsinya. Di sini kita lihat ada perguruan tinggi, SD, SMP, SMA. Nah, di sini yang mereka tuliskan bukan persen tapi frekuensinya, jumlahnya. Berarti dari total data di sini kan 27 tambah 23 berarti 50. Dari 50 yang mendominasi adalah SMA. Ini kurang lebih kayaknya hampir 50% ya ini ya. Semuanya anak SMA, terus perguruan tinggi hanya sedikit, SD dan SMP menyusul gitu. Untuk ya tadi, kita ingin melakukan sesuatu terhadap data ini, kita bisa tahu, oh kita harus kasih intervensi ke siapa, ke perguruan tinggi kah, atau ke anak SMA kah gitu. Jadi fungsinya berbeda. Biasanya orang menggunakan dua-duanya untuk menjelaskan supaya lebih enak untuk bisa menginterpretasikan gitu. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang grafik atau diagram, sebenarnya ada pro kontranya nih. Gitu. Tidak selamanya penggunaan grafik atau diagram itu sesuai dengan kemauan kita. Maksudnya gimana? Jadi, ya mungkin kita dari pro-nya dulu ya. Tentu akan lebih mudah diingat. Teman-teman kalau ngeliat kayak gini dibanding kayak yang kayak gini lebih mudah ya pasti. Lebih mudah ingat untuk ini ya, karena bentuknya oh yaudah SMA lebih gede gitu. Terus lebih menarik ya pasti jelas kita bisa melihat daripada angka-angka aja gitu ya. Ini pasti lebih menarik untuk dilihat. Informasi visual dan juga dapat diperbandingkan. Justru itu fungsinya supaya kita bisa memperbandingkan data satu dengan lainnya. Dapat menyajikan perubahan. Kalau misalnya ini bentuknya tahun ke tahun, kita bisa melihat perbedaannya ya. Dan ini dapat menyajikan perubahan dan juga hubungannya gitu. Di sini ada hubungan antara PTN dan juga SMA segala macam kita bisa menjelaskannya. Tapi cons-nya ataupun kontranya, penyajiannya itu harus sesuai tujuan. Teman-teman kalau misalnya kita mau menjelaskan komposisi seperti ini, mungkin bisa digunakan juga di sini. Tapi kadangkala nggak semua data itu bisa kita gunakan pie chart ataupun bar chart. Contohnya apa? Kalau nanti kita udah masuk data kuantitatif gitu. Misalnya tinggi orang gitu kan, tingginya 181. Nah, cara penyajiannya nggak bisa kita tulis seperti ini, nggak bisa ditulis di bar chart maupun ditulis sebagai pie chart seperti ini. Gitu. Makanya penyajiannya harus sesuai tujuan. Kenapa itu jadi kontra? Karena ya artinya kita tidak fleksibel untuk memilih
dengan apa kita ingin menjelaskannya. Jadi ada norma-norma yang harus diikutin, ada aturan-aturan yang harus diikutin dalam menyajikan datanya. Nah, yang kedua, ini hanya menjelaskan gambaran umum, teman-teman, kontranya. Jadi, nggak mendetail banget dan hanya merupakan sebuah gambaran aja gitu. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh skala. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kontra terbesar, teman-teman, dalam menggunakan grafik. Kenapa menjadi kontra? Karena dengan penggunaan grafik ini sebenarnya kita bisa berbohong dengan statistik gitu. Ini jangan ditiru, jangan dijadikan motif ya, teman-teman. Tapi ini adalah hal yang nyata, yang benar ada bahwa ya kita sebenarnya bisa loh berbohong dengan statistik gitu karena penggunaan grafik. Maksudnya penggunaan grafik gimana? Sebentar ya, aku coba contohkan. Nih, kita coba ya, kita search di Google. Ini teman-teman, misalnya kita buka gambar ini ya. Nih, di gambar ini skalanya kan 0% ya, 10.000, 20.000, 30.000 sampai 100.000 ya. Ini kita bisa melihat bahwasannya, oh, dari tahun ke tahun ini sangat naik turun, terus laki-laki dan perempuannya 80.000 bedanya kelihatan seperti sedikit gitu kan. Nah, 10.000. Tapi eh, kalau misalnya kita mau berbohong, ini gap yang kecil ini bisa kita potong dengan skala yang kita kecilin, misalnya jadi 70.000. Jadi eh, maksudnya kita potong di sini nih. Terus nanti skalanya kita lebarin jadi 75, jadi 90. Gapnya akan terlihat semakin besar. Gitu. Misalnya kita lihat. Nih, gapnya akan terlihat semakin besar. Jadi kita sebenarnya bisa berbohong dengan statistik. Tergantung gimana kita menerapkan skalanya. Gitu. Nih, tuh. Jadi kelihatan kecil kan? Nah, itu kita bisa eh, mempengaruhi bagaimana orang mempersepsikan suatu data dengan kita menyajikan data tersebut. Gitu. Nih, 1400, 1500, 2100. Kelihatannya jauh banget, jomplang. Tapi kalau misalnya skalanya aku bikin ratusan ribu, wah ini hanya kecil jaraknya gitu. Hanya sekitar dari satu garis ke garis yang lainnya. Disitulah kita bisa berbohong dengan statistik. Makanya penentuan skala dalam statistik ini menjadi suatu hal yang penting. Jangan sampai kita menggunakan skala yang berbeda dengan tujuan atau maksud kita. Kalau misalnya kita ingin memberikan kontras, jangan sampai kita menerapkan skala yang tidak memberikan kontras. Gitu. Jadi pinter-pinteran gimana kita mengelola dan juga menyajikan data. Gitu, teman-teman. Sejauh ini aman ya? Ada yang mau ditanyain dulu sampai saat ini terkait diagram dan juga tabel? Atau aman? Mau kita lanjut lagi? Oke, aman ya? Oh, gimana, Dave? Oke, tadi Ada Kak yang Arif, aman? gue mau nanya Kak ini terkait si diagram batang ya. Iya, Di sini kan contohnya itu si tiap variabelnya itu udah ada semacam batangnya sendiri kan. Nah, udah gue tuh dapat. sering mungkin kalau misalkan baca jurnal paper, si Mhm. misalkan si police dan justice system tuh kadang digabung gitu Bang dalam satu bar yang sama, dalam satu batang yang sama. Nah, kalau misalkan seandainya nanti ada tugas ada tugas buat bikin diagram batang dan penyajiannya si diagram batang itu tuh harus baku seperti yang kreatif contohin atau bisa digabungin kayak dua dua variabel dalam satu diagram batang gitu. Mungkin bisa lebih tergambar di contoh kayak gini, bentar Kak. Izin Oke, share screen. boleh, boleh, boleh. Kamu mau kirim di chat atau gimana? Biar cepat share screen kali ya. Oh, saya scan. Boleh, boleh. Coba, Nah, coba, coba. kayak gini nih.
Bisa jelasin kan ya? Bisa, bisa. Aduh, kelihatan kan kayak. Nah, masih loading. Wait. Oke. Nah, kayak gini Kak. Hmm, oke, Bentuk oke. penyajiannya kalau kayak gini tuh masih sah-sah aja atau harus Ya, coba di zoom out dikit. Oke. oke. Oh ya. Jadi untuk kayak gini sebenarnya sah-sah aja. Cuman ini kan dia ingin memperbandingkan ya. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting penggunaannya tidak jadi histogram atau tidak jadi OGIF. Jadi sesuai dengan tujuannya gitu. Yang membedakan. Ini kan sebenarnya kalau misalnya mau aku coba gambarin, itu kurang lebih sama aja kayak dua diagram kamu jadiin satu kan. Gitu. Dua Betul. diagram kamu jadiin satu, ya dua dua bar chart kamu jadiin satu, kamu timpa aja gitu. Perbedaannya di situ. Tapi di sini kan kebetulan datanya overlapping nih. Hmm, Maksudnya si big test ini kan semuanya melebihi dari fintech kan. Betul. Nah, disitulah makanya masih bisa untuk ditumpuk. Tapi kalau nanti big tech-nya itu di bawah dari fintech kan jadi bingung. Ini di mana nol kah atau gimana kah gitu. Makanya di sini eh, menunjukkan bahwasannya yaitu mereka masih bisa dijadikan satu. Tapi beda kalau misalnya dia maksudnya untuk perbandingan ya. Ini kan bukan perbandingan. Yang kamu coba ini kan vintage di angka sekian, big test di angka sekian di atasnya ya. Kalau iya misalnya betul. kayak big testnya ini ternyata proporsinya segini, ini segini, itu beda penggunanya. Bukan yang kayak gini. Tapi kalau ini masih tepat. Nah, yang sebelah kanan itu beda. Kalau yang sebelah kanan itu namanya udah OGIF karena ada titik-titik tuh alternatif Ya, kredit gitu. Jadi itu udah penggunanya berbeda. Tapi yang kalau kiri masih masih termasuk. oke. Jadi nggak ada harus eh, syarat bakunya tuh harus kayak contoh tadi, cuman tergantung si tipe datanya itu seperti apa gitu kan berarti ya. Ya, Oke, kembali bisa untuk mas. di semester satu pasti semua disamaratain untuk bikin seperti itu. Cuma nanti kalau dalam kamu mau bikin paper atau mau bikin eh, jurnal atau mau bikin skripsi sebenarnya dibebaskan. Tinggal gimana nanti kamu sama dosen koordinasi terkait hal tersebut. Gitu. Oke, makasih Kak Atif menjelaskan Mandi. banget. Yuk. Tadi ada yang nanya lagi di chat, sorry, aku bacain lagi ya. Kak izin bertanya, diagram lingkaran itu menunjukkan persentase doang kah? Jadi persentase itu yang bedain pie chart sama bar chart. eh Benar, diagram itu diagram lingkaran atau pie chart itu menunjukkan persentase atau proporsi sebenarnya, bukan persentase, proporsi. Seberapa banyak suatu data dibandingkan dengan keseluruhannya gitu. Tapi yang membedakan dengan pie chart itu dengan bar chart itu bukan karena ada persentasenya. Nah, ini yang contohnya kan sebenarnya di sini juga ada persentase. Tapi yang membedakan adalah ya untuk menggambarkannya aja gitu. Kalau misalnya bar chart, ini teman-teman bisa melihat siapa yang tinggi, siapa yang rendah, ya, seberapa banyak jarak mereka. Jadi teman-teman bisa membandingkan, oh iya, si tentara dengan partai politik ini jauh banget ya jaraknya gitu. Beda dengan pie chart. Kalau pie chart teman-teman ingin mencari tahu gitu, kayak ingin menggambarkan ke audiens kalau misalnya yo SMA ini mendominasi gitu. Dalam semua lulusan rata-rata orang lulusnya SMA gitu. Jadi ingin menunjukkan bahwasannya sebagian besar diperoleh atau sedang punya lulusan terakhirnya sebagai SMA gitu. Hanya di bagian situnya aja eh, tidak merepresentasikan yang lain gitu. Jadi nggak serta-merta eh, persen harus di sini harus di sini nggak. Bahkan di sini pun juga bisa kita taruh persen. Di sini juga bisa kita taruh frekuensi. Hanya yang penting jelas penulisannya. Kemarin aku sempat salah karena nulisnya di sini frekuensi, nah di sini persen. Jangan, itu nggak boleh. Harus
konsisten juga dalam penulisannya. Mungkin gitu ya. Tadi Adinda nanya lewat private chat. Nggak apa-apa. Sudah terjawab belum Adinda atau masih bingung nih terkait perbedaannya? Udah ya? Oke, thank you Adinda. Sip. Kalau gitu, nanti ada yang mau nanya lagi, boleh? Kalau nggak ada, aku mau lanjut. Aman ya? Oke, kita coba lanjut ke yang berikutnya. Nem, nem. Nah, data kualitatif. Jadi, yang malam ini kita akan fokuskan itu bagaimana penyajian data untuk data kualitatif, teman-teman. Seperti yang tadi aku udah jelaskan, data kualitatif itu adalah data yang menunjukkan informasi berupa karakteristik atau sifat-sifat dari objek yang diteliti. Ya, jadi bukan uh, sebuah uh, interpretasi dari jumlah angka ataupun tinggi ataupun berat, tapi lebih ke karakteristik dari objek-objek yang diteliti. Jadi keterangannya adalah angka-angka dalam data kualitatif hanya berfungsi sebagai simbol, nggak punya arti tertentu. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas. Nah, dijelaskannya dalam dua, pie chart dan juga bar chart. Untuk data kuantitatif menggunakannya beda lagi. Ada histogram, OGIF, dan juga yang lain-lainnya nanti. Itu di pertemuan sekitar minggu depan mungkin kita bahas tentang OGIF, histogram, dan teman-temannya gitu. Yang ini dulu ya, angka-angka dalam data kualitatif hanya berfungsi sebagai simbol dan tidak memiliki arti tertentu. Itu maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya di sini, teman-teman. Gitu. Ini kita dapat data mentah nih, teman-teman. Nah, ini makanya aku minta kita harus pelajari penyajian data. Karena apa? Ya nggak mungkin data kayak gini kita serahin ke orang. Maksudnya apa gitu. Nah, bahkan di sini teman-teman belum tentu paham gitu maksud datanya apa. Di sini kalau dari datanya sendiri kan kita bisa tahu. Ada di tabel data usia dan pendidikan formal terakhir peserta KB di Puskesmas AAA dengan jumlah data 16 gitu. Nah, di sini umurnya, di sini pendidikan terakhir. Nah, yang dimaksud dengan data kualitatif adalah bahwa angka-angkanya hanya berfungsi sebagai simbol dan tidak memiliki arti tertentu. Di sini yang mau kita teliti, kalau misalnya bicara kualitatif, itu ininya nih SMP, SD, SMP, SMA, bukan ininya. Karena kalau kita bicara usianya, ya, berarti kita sudah bicara tentang angka-angka yang berfungsi sebagai arti tertentu gitu. Nanti akan ada rentang nilai, ada kelas, ada range gitu ya. Udah membahas dengan rumus yang berbeda. Tapi kalau kualitatif kita berfokus kepada kategorinya gitu. Ingin menjelaskan bahwasannya dari eh, yang kita teliti yaitu di sini pendidikan formal SMP, SD itu ada data apa aja gitu dari yang informasi-informasi berdasarkan kategori ini gitu. Jadi yang teman-teman fokuskan kalau misalnya kualitatif itu ke arah kategorinya, bukan ke arah numerikalnya gitu. Jadi nanti kita akan menemukan tabel frekuensi. Aku coba share screen Excel ya. Nih, nih kita udah sampai di sini. Nah ini kita akan menemukan tabel frekuensi teman-teman. Kita coba masukkan ya kategori dari data yang ada ke sini. Mungkin boleh teman-teman bantu di sini dari SD ada berapa totalnya? Satu, oh, ada tiga ya. SD ada tiga. Kita tulis frekuensinya tiga. Itu. Terus kemudian SMP ada berapa SMP? Satu, dua, tiga ya. Ada tiga. SMA berarti sisanya 16. Berarti ada 13 ya. Coba kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh, sembilan ternyata. Bener nggak guys? Atau kurang guys? SMP-nya 4, Kak. Kayaknya empat ya. Oke, betul. Nah, kita udah dapat tabel frekuensi. Nah, ini yang aku maksud angka-angka itu tidak mewakilkan arti atau simbol tertentu. Dia hanya menjelaskan aja bahwasanya SD ada 3, SMP ada 4, SMA ada 9 gitu. Jadi yang diambil bukan angka ininya nih, tapi jumlah masing-masingnya gitu. Itu yang disebut sebagai data kualitatif.
Jadi kita punya angka juga, bukan berarti data kualitatif itu tidak ada angka, tapi angkanya hanya untuk menjelaskan kategori-kategorinya gitu. Nah, dari data ini kita akan coba nih teman-teman. Dari contoh ini kita akan coba untuk eh, dari contoh yang ini nih, kita akan coba untuk bikin pie chart dan juga bar chartnya. Ini teman-teman boleh buka catatan. Di sini aku coba sambil pakai Excel aja biar mempercepat waktunya ya. Oke, pertama-tama kalau untuk bikin pie chart, kita harus pakai derajat teman-teman. Jadi nggak langsung kayak kita gambar di dalam lingkaran asal nggak. Jadi kita harus ada hitung-hitungannya. Cara menghitungannya adalah yang ditanya itu ya. Di sini SD dibagi jumlah keseluruhan berarti ada 16 ya. Sorry. Ya benar ada 16 dikali 360 derajat. Ini ada derajat mana sih? Oh, udah derajat. 360 derajat. Nah, kita akan menghasilkan angkanya. Nah, itulah berapa jumlah sudut yang akan teman-teman dapat dalam menggambar pie chart itu. Terus begitupun dengan yang ini, begitupun dengan yang ini, 4/16 kali 360. Terus di sini 9/16 kali 360. Hasilnya adalah berapa? Nah, mungkin ini boleh dibantu teman-teman. Berapa nih? 3/16 kali 360. Kita dapat berapa derajat? Coba hitung juga ya. 3/16 kali 360. Kita akan dapat 67,5 ya. Benar ya? Kalau antara aku salah, boleh dikasih tahu ya. 67,5 derajat. Terus ini 4. Jadi kita dapat 90 derajat. Terus 9. Kita dapat 202,5 derajat. Nah, nanti untuk awal-awal memang ketika teman-teman diminta untuk bikin pie chart, teman-teman harus bawa busur ya. Nanti ketika udah kuliah, pas pertemuan Pengstat, usahakan sudah bawa busur gitu. Jadi untuk gampang teman-teman mau gambar derajatnya nih 202, 67, 90 gitu ya. Jadi dari sini bisa kita langsung coba ya, kita buktikan apakah nanti benar nih dalam membuat bar chart, pie chart itu untuk SMP 90 derajat berarti dia tegak lurus gini. Terus kalau untuk SD berarti dia agak nukik gini ya 67 derajat. Dan sisanya SMA yang kayak hampir semuanya itu SMA 202 derajat. Kita buktikan dengan coba gambar seperti ini. Teman-teman juga boleh sambil gambar juga kalau mau coba latihan gambar pie chart. Ini aku coba kita ambil gambarnya pie chart nih ya 2 derajat. Nah, kayak gini bener kan? Besok. Kita akan dapat hasilnya SMA tuh. Nah, di sini dia langsung ngasih tahu sendiri seri frekuensi titik SMA nilai 9 56%. Terus di sini kecil ya SD nggak nyampe 90% dan ini tegak lurus nih. 90 derajat untuk SMP gitu. Jadi kita udah dapet inilah pie chartnya. Nah, sebenarnya kalau untuk bar chart itu lebih sederhana lagi. Ini ya, cukup simpel. Kita langsung udah dapat. Teman-teman hanya perlu menentukan skalanya. Kalau kayak gini berarti skalanya tergantung keperluan teman-teman ingin coba menggambarkan yang jauh atau yang dekat. Kalau misalnya yang dekat, teman-teman bisa kayak gini, satu. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih singkat, teman-teman bisa persingkat lagi kayak nggak per 10, tapi per 2 gitu. 2, 4, 6, 8, 10 juga bisa. Itu. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini yang maksud aku juga kita bisa berbohong kalau misalnya kita bisa mengecilkan grafik ini. Ya, dikecilin tuh kan akan semakin terlihat bahwa jaraknya kecil, tapi kalau bisa kita panjangin, oh jaraknya jauh gitu. Jadi disitulah
gimana teman-teman menyajikan data, terutama di sini bar chart. Gitu. Jadi mungkin seperti itu untuk hitungannya. Ini nanti kalau misalnya teman-teman dalam ujian, jangan lupa ketika diminta untuk bikin pie chart, teman-teman harus menuliskan bagian ini juga derajatnya berapa. Jangan sampai nanti langsung digambar aja. Jadi harus juga tetap ditulisin. Dari mana teman-teman dapat presentasi segini. Gitu. Terus jangan lupa, ini salah satu detail yang kadang miss juga. Kalau untuk grafik, setiap grafik, untuk judul tabel dan juga sumbernya ada di bawah. Jadi nanti kalian tulis tabel satu misalnya, bla 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 sumber. Jadi tepat di bawah gambarnya, gitu. Di sini juga, dari mana sih ini? Nah, nggak mau. Itu. Jadi tepat di bawah sumbernya, ditulisin, dan jangan sampai lupa. Gitu. Untuk sejauh ini cara untuk membuat pie chart dan juga bar chart sudah aman? Atau kayak masih bingung kenapa harus pakai derajat? Aman ya? Sip. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk malam ini sebenarnya sangat sangat mudah dan masih mendasar banget. Tapi jangan sampai teman-teman lupa khususnya detail karena untuk Pengsta sendiri yang menjadi kunci utama adalah ketelitian teman-teman. Dari yang teman-teman perlu ketahui adalah Pengstat itu bukan ilmu murni statistik, tapi kita menerapkan ilmu statistik untuk keperluan kita. Makanya kita nggak akan diminta untuk nanti nyari rumusnya dari mana asalnya, enggak. Kita udah dikasih rumus, dan ujian itu teman-teman boleh bawa kalkulator. Wajib malah bawa kalkulator. Jadi tidak diminta kemampuan teman-teman untuk hitung berhitung yang gila-gilaan, tapi teman-teman harus ngerti rumusnya, penggunanya seperti apa. Makanya harus teliti di sana. Karena kita bermain dengan angka. Ini kalau ujian teman-teman salah untuk menuliskan berapa derajatnya, kemungkinan besar juga nilainya nggak maksimal gitu. Disitulah ketelitian dipakai. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke PPT-nya. Nih, ada yang lebih susah, ada yang lebih banyak lagi datanya. Ini kita coba untuk kelompokkan juga dengan cara yang sama. Ini mungkin aku coba yang jelaskan dulu ya teman-teman biar nanti paham. Ini kita boleh kerjain bareng-bareng. Kita akan coba kelompokin dengan yang cara yang sama dengan yang sebelumnya. Kita coba untuk kelompokkan ini ke dalam frekuensi, kemudian dari frekuensi itu kita jadikan derajat, dari kemudian dua itu kita bikin bar chart dan juga pie chartnya. Oke, boleh dibantu ini. Kita ada berapa SD? Coba kita hitung SD ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11 ya. Ada 11 SD. Untuk SMP ada satu, ada dua, ada tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 11 ya. Ada yang nggak masuk ke sini? SMP. Oke, 11. SMA ada berapa? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Benar nggak 25? Bener, Kak. Bener ya, 25 ya. Dan sisanya adalah perguruan tinggi. Satu, dua, tiga, tiga aja ya. Tiga. 22 tambah 25, 47 tambah 3, 50. Pas ya. Oke, kita copy. Derajatnya teman-teman. Derajatnya 11 per 50 kali 360 ya. Berapa tuh? Terus ini juga 11 per 50 kali 60, 25 per 50 kali 360, 3 per 50 kali
360. Berapa dapatnya? Kita hitung bareng-bareng ya. 11 per 50 kali 360. Kita dapat 79,2. 9,2. Nanti juga perhatikan teman-teman, begitu ujian, kadangkala diminta angka di belakang nolnya berapa. Jadi harus diseragamin. Biasanya tuh 2. Berarti ini akan aku coba seragamin 2 ya. Angka di belakang koma. Itu harus nanti di dalam soal ujian akan juga ditulis berapa angka di belakang koma. Ini juga sama berarti 79,20. Terus 25 per 50. Berarti dapatnya 180 derajat. Setengahnya ini SMA. Terus 3 per 50. Berarti ini sangat kecil ya. Hanya 21,6. Nah, thank you, Dev. 21,6 betul. Oke. Nah, boleh kita langsung buktikan apakah benar seperti ini. Kalau kayak gini berarti setengahnya itu udah SMA ya. Terus kemudian didominasi sisanya 79, 79. Dan yang terakhir kecil banget di sini 21. Kita coba. Ini aja yang benar nggak? Nah, kayak gini benar ya untuk frekuensinya. Nanti teman-teman gambarnya pakai busur. Setengah, tarik 21, terus nanti pasang busurnya di sini, tarik 79, pasang lagi di sini, tarik 79, gitu. Terus untuk bar chartnya seperti apa, kita lihat kayak gini. Tuh, jadi kita bisa tahu bahwasannya di sini untuk yang paling banyak SMA, perguruan tinggi paling kecil, proporsinya segini. Itu untuk frekuensi. Jangan lupa sumber dan juga tabelnya di bawah. Itu lumayan mudah teman-teman untuk kali ini, hanya perlu kita kalikan aja. Di sini juga jangan lupa skalanya ya. Kalau ini dia makainya skalanya 5, jadi eh, supaya si SMA-nya tidak terlalu jauh di atas. Gitu. Kalau kita pakai 1-1, wah ini akan sangat tinggi dia ke atas. Nah, tapi sini hanya 5-5 saja supaya lebih mewakilkan. Perhatikan juga dengan yang kayak gini. Kalau teman-teman melihat bahwasannya yang 3 ini terlalu kecil, mungkin teman-teman bisa gunakan skala 3 atau skala 2. Itu juga masih bisa, supaya ini nggak terlalu kecil. Itu balik lagi ke gimana nanti teman-teman gambarnya. Mungkin seperti itu untuk latihan yang kedua ini. Ada yang masih bingung teman-teman untuk yang kedua, kayak sebenarnya simpel sih. Tapi ada yang masih belum ngerti atau ada yang mau ditanyakan terkait yang ini. Karena setelah ini kita akan coba latihan dengan angka yang lebih banyak lagi. Sudah aman ya? Gimana-gimana? Ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau gitu aku lanjut ya ke NEM. Nah, ini dia. Latihannya, apakah soalnya nanti akan keluar pas ujian kayak gini? Kebanyakan iya, kita akan dikasih data yang sangat banyak seperti ini. Tapi jangan khawatir, jangan pusing karena tidak kita kerjakan semuanya gitu. Kita nanti akan ada spesifiknya di soalnya kayak misalnya ditanyanya cuman satu kategori aja atau dua kategori aja. Nah, aku mau nanya dulu nih teman-teman. Di sini kalau kita mau membuat bar chart atau pie chart, kita hanya bisa buat untuk kategori apa? Ada yang tahu? Kalau misalnya ditanya, kita mau bikin dari data-data ini, data mentah nih seperti ini, kita bisa Go- menjelaskan itu dengan kategori apa nih? Golongan pangkat bukan, Kak? Golongan pangkat, oke betul. Betul banget, thank you Raisya. Ada lagi nggak selain golongan pangkat? Apa golongan pangkat aja? Status perkawinan.
Status perkawinan. Oke, kenapa status perkawinan? Alia, Aliandra panggilannya ya. Ali apa Aliandra panggilannya? Apa aja Kak? Apa aja? Oke. Ali, kenapa? Kenapa status perkawinan kita bisa hitung dengan bar chart dan pie chart? Karena apa ya, kayak kategorinya tuh lebih dikit gitu sih, lebih enak buat dihitungnya dibanding gaji pokok per bulan itu ya gak termasuk. Banyak. Oke, Terlalu luas gitu. terlalu luas. Kalau kata Moza, thank you Ali atas penjelasannya ya. Kalau kata Moza, general. Selain golongan pangkat sama status perkawinan, bisa ada yang bisa dihitung lagi nggak dengan bar chart atau pie chart? Usia, Kak. Usia, oke usia. Kenapa tuh usia bisa dihitung dengan pie chart dan bar chart? Karena masih banyak usia yang sama. Kayak 24 itu ada lebih dari satu dan lain-lainnya. Oke, thank you Kamila. Oke, jadi aku coba jelasin ya, aku agak sedikit koreksi. Yang bisa kita hitung dengan bar chart dan pie chart, kita balik lagi nih kawan nih teman-teman. Hanya data yang kualitatif. Nih, ya, hanya data kualitatif. Data kualitatif itu apa? Data yang menunjukkan informasi berupa karakteristik atau sifat objek yang diteliti. Contohnya apa? Kalau di sini kita lihat, hanya data-data yang nominal dan ordinal. Berarti cara gampangnya untuk memisahkan, apa nih teman-teman? Kalau di sini, yang mana yang ordinal, yang mana yang nominal, yang mana yang rasio, yang mana interval. Di sini golongan kepangkatan benar tadi kata Raisya ya. Ini termasuk nominal nih teman-teman. Sorry. Yang termasuk ordinal ya. Karena ada 2D, 2C, 3A. Itu kan tingkatan ya. Tingkatan ASN ya. Ini ordinal. Berarti bisa kita gunakan pie chart dan juga bar chart. Terus yang kedua kata Aliandra, status perkawinan. Oh iya benar. Karena ini apa? Nominal gitu. Belum menikah. Menikah ini kan kategori kalian nominal gitu. Jadi ini bisa kita hitung dengan pie chart dan juga bar chart. Tapi kalau tadi kata Kamila, usia bisa nggak dibikin bar chart? Nah, sayangnya untuk usia belum bisa kita bikin dengan bar chart atau pie chart. Karena apa? Karena dia sudah masuk ke dalam data kuantitatif. Data kuantitatif perlu dijelaskan dengan OGIF dan juga histogram. Jadi penggunaannya sudah berbeda gitu. Nanti kita akan belajar di sesi berikutnya bagaimana kita akan mensajikan data-data dari yang kuantitatif. Jadi patokannya teman-teman kalau ingin menggunakan pie chart atau bar chart atau ingin menjelaskan yang nominal atau ordinal, itu fokusnya ke yang seperti ini dan yang seperti ini. Itu. Maka dari itu latihannya adalah kita akan coba untuk membuat pie chart dan juga bar chart dari golongan kepangkatan dulu kali ya. Kita coba ya. Oke, mungkin boleh teman-teman cek screenshot dulu atau teman-teman catat. Kita hitung bareng-bareng dulu ya jumlahnya. Untuk golongan kepangkatan dulu. Di sini kita coba hitung 2C. 2C ada berapa teman-teman? 2C ada berapa? Sini kita coba ya. 2C ada 18. Terus lanjut untuk selain 2C, 2B ada berapa 2B? Yang ini juga ya, ini maksudnya masih satu data nih. Kanan kiri bukan beda, ini masih satu data. Karena nggak muat ke bawah jadi ke samping. 2B ada berapa? Ada satu, 2B hanya satu ya, coba kita cek. Oke benar, 2B hanya satu. Ini Excelku kelihatan atau enggak? Atau masih di Canva? Kelihatan Kak. Oh, kelihatan Excelnya ya? Oke. Sip. 2B hanya satu. Kita rapiin dulu.
Oke, lanjut. Ada apa lagi di sini? Ada 3A. 3A ada berapa? Satu. Satu aja ya. Oke, 3A ada satu. Selain itu ada apa lagi? 3C. Ya, kita lihat 3C. Nah, ini harus teliti teman-teman. Kadang kita terlewat. 3C ada satu. Apalagi yang belum masuk? 2D. Nih, belum masuk 2D. Oh, kelihatan. Excel-nya belum kelihatan ya? Sorry, 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 sorry. Berarti aku share layar aja. Nah, oke. Tadi 2D ya, belum ya? 2D, coba 2D berapa? Satu, dua, tiga. Tiga aja ya. 2D ada tiga. Oke, ada variabel lain atau enggak? Kita cek. Sudah semua ya. Nah, kita coba selanjutnya setelah teman-teman udah kayak gini. 3C ada 2C ada 34. 34 coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 18 tuh hanya yang sebelah kiri. Iya benar, berarti harus sebelah kanan juga tadi. Oke, ini kira 18. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 tambah 18 ya benar. 34. Oke, thank you. Ini tadi Adinda ya. Makasih Adinda. 34. Kok ini? Bukan 18, 34. Nah, setelah teman-teman kelompokin kayak gini, jangan lupa di cross check lagi. Jangan sampai kekurangan jumlahnya atau kayak di janggal. Di sini 34 tambah 1, 35, 36, 37. Berarti ada total 40. Sorry. Iya benar, ada 40. Ada 40 data. Teman-teman pastiin lagi sini. Apakah benar 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali 2, 40. Berarti benar. Tuh, oke. Terus seperti yang tadi kita langsung masuk ke persentasenya. Persentase, sorry, derajat untuk menggambar pie chart. Ini 34 dari 40 kali 360. Sini 1/40 kali 360. Nah, ini udah pinter dia. Set. Yes. Yes. Hasilnya berapa? Boleh dibantu, teman-teman. 34/40 kali 60. 306. Oke, thank you. 306. 1/40 berapa? Thank you, Kayla ya. 1/40 kali 360. 9. 9% aja. Kita tulis ini 9%. Ini pun sama 9%. Ini pun juga sama 9%. Kalau 3 berapa? 27%. 27 derajat, sorry. Kenapa jadi persen deh? Oke, derajat. Oke, dengan seperti ini kita udah dapat dengan bayang-bayangan sederhana aja kayaknya hampir seluruh lingkarannya udah pasti dari 2C ya. Kita akan coba buktikan. Teman-teman juga boleh sambil gambar di rumah. Apa kayak terbiasa untuk menggambar dari busur
Karena kalau ujian hanya kayaknya 2 jam dan itu sekitar 5 soal lebih. Sorry. Kok nggak ada? Salah, salah. Nah, ya benar ya. Jadi kita akan menghasilkan proporsi paling banyak di 2C, sisanya sama nih 3, 3, 3, dan yang terakhir ini. Kemudian untuk bar chartnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini akan sangat terbanting ya. Memang karena jarak datanya juga cukup besar gitu. Kalau teman-teman mau lebih em, melihat atau menggedekan yang ini, teman-teman bisa kasih eh, skalanya menjadi 3 atau 2. Tapi di sini agar tidak penuh, pasti dari sistem dia langsung otomatis 5. Tuh. Apakah bisa dibentuk dengan yang lain? Jawabannya kayaknya bisa gitu ya, karena sifat kualitatif sebenarnya lebih lebih terbuka dan bebas untuk diinterpretasikan. Ini kita mau coba pakai OGIF. Ini histogram, kita bikin histogram bisa. Tapi, nah itu kan tidak representatif gitu. Makanya kalau untuk yang di data kualitatif, kita makainya pie chart dan juga bar chart gitu. Untuk sampai sini, ada yang teman-teman bingungkan? Balik lagi ya, kuncinya pasti memang bagaimana ketelitian kita dalam melihat soal gitu. Karena kadang ini akan mengecoh banget kalau teman-teman nggak teliti. Mungkin terakhir nih teman-teman, kita akan coba hitung yang status perkawinannya ya. Karena ini lebih mudah. Kita hitung dulu yang menikah ada berapa. 1, 2, 3. Ini 3 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ada 18. Berarti 40 dikurang 18 berapa tuh? 24 ya. Tadi berapa jumlahnya? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti sorry. Berarti akan ada 18 dan 22 untuk menikahnya. Menikah, tidak menikah. Nah, untuk menikah ada 18, untuk tidak menikah ada 22 frekuensi. Nah, ini tabel sudah masuk ke frekuen. Derajat 18/40 dikali 360. Dan di sini 22 dikali, sorry, 22/40 dikali 360. Dengan B, B. Oke, terus kita hitung 18/40 kali 360. Dapat berapa? 160 atau 162 nih? 18/40, 162 ya. Kalau di kalkulator aku 162. Kita ambilnya 162. Kalau 160 itu kayaknya untuk eh kayaknya nggak ada 160. Berarti bener ya di 162. Ya, 162. Oke, 162. Terus untuk yang dua-duanya 198. Oke, thank you yang sudah bantu menjawab Joe dan Moza dan Kayla tadi. Langsung aja kita gambar. Teman-teman, aku saraninnya busurnya nggak usah yang bulat ya, karena akan susah gambarnya. Aku saraninnya yang ini aja, yang kayak huruf C gitu, yang segini aja nih, yang gini busurnya. Jadi teman-teman enak untuk nanti gambar di kuis 1. Kita buat bar pie chartnya. Oke,
Terus di sini untuk bar chart. Seperti itu, jangan lupa di sini kita kasih tabel satu. Oh, sorry, sorry. Kalau untuk grafik, teman-teman bisa grafik satu ya. Terus di sini sumber, sini sama sumber, sini grafik dua. Ini maksudnya teman-teman tulis keterangannya ya, misalnya usia dan pekerjaan. Itu misalnya contoh, atau status perkawinan di kecamatan A, Pak A misalnya gitu. Sumber data fiktif, teman-teman tulis tahun ya, jangan lupa. 2024 misal. Itu kayak gitu, 18, 22, terus ini juga kayak gini. Di sini dia pakai 5 dan terlihat perbedaannya. Oke, balik. Mungkin itu untuk menikah dan tidak menikah. Jadi patternnya sama teman-teman dari awal. Kita dari data mentah kita cari apa yang mau kita ekstrak. Itu nanti ada di soalnya. Dia akan ngasih tahu apa yang perlu teman-teman kelompokkan. Terus kemudian teman-teman eh, kasih ininya. Nanti dari soal itu tidak dikasih kategorinya teman-teman. Jadi teman-teman harus gambar table sendiri. Kemudian dari table tersebut teman bikin derajatnya. Kalau misalnya diminta pie chart, jangan lupa derajatnya ditulis. Dan tulisnya begini teman-teman ya, harus ada kayak 3/16 kali 360 gitu. Supaya nanti pengujinya tahu teman-teman mengalihkan itu dengan apa gitu ya. Terus teman-teman gambar dengan busur. Jangan lupa di busur itu teman-teman tulis grafik dan juga sumbernya gitu. Itu aja untuk penyajian data di kualitatif. Sampai sini, ada yang mau bertanya, teman-teman? Kak, maaf aku mau tanya. Oke, gimana, Leandra? Jadi itu sebenarnya nulis judul tabelnya itu, kalau tabel itu judulnya di atas, kalau grafik tuh di bawah ya. Ya, Berarti. kalau tabel itu di atas, kalau grafik di bawah. Oke, oke. Makasih ya, Kak. Thank you. Pertanyaannya, kenapa beda itu sebenarnya aku kurang tahu ya, tapi memang dari asdosnya juga kemarin dan juga dari dosennya selalu nekenin kalau penulisannya yang seperti itu, atas dan bawah. Ada lagi yang mau bertanya? Insya Allah nanti di minggu depan kalau nggak salah ya, Insya Allah kalau nggak berhalangan. Minggu depan kalian minggu depan berarti masih tanggal 11-12 ya? Belum PKKMB kan? Belum Kamaba itu ya, belum PSAF ya. Kayaknya bakal kita coba ulas ya, yang gimana kita menyajikan data untuk yang usia, terus gaji pokok, itu ya. Kita akan coba analisis ke sana. Gitu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Nanti materinya semua bisa diakses di master sheet ya. Dan yang kemarin untuk yang Pengstasi satu, kalau teman-teman penasaran mau lihat yang DDA juga sudah tersedia di sana sama PPT-PPT-nya juga sekalian. Itu. Kak ingin izin bertanya, Bintang nih nanya, berarti mostly tugas satu nilai ujian itu berupa soal ya Kak, bukan bikin kayak tulis. Iya, jadi kalau untuk pengantar statistik, eh, semuanya itu menjawab soal teman-teman. Nggak ada yang bikin paper, nggak ada yang bikin teori, tapi murni teman-teman ngerjain soal, ngerjain latihan, dan banyak banget bobot yang membantunya itu ketika teman-teman di kelas. Jadi nanti di kelas biasanya akan ditawarin, ada nggak yang mau ngerjain soal, ada nggak yang mau maju ke depan. Itu ada nilai plusnya teman-teman. Hanya aku saranin kalau teman-teman udah paham materinya, teman-teman pas ngerjain juga cepet, langsung aja maju ke depan ngerjain di papan tulis, karena itu pasti akan ada nilainya gitu. Soalnya disuruh bikin tabel atau grafik gitu ya. Ya, kalau misalnya membahas soal SAP 1 ini, SAP 2 ini, pasti nanti di dalam soalnya akan dikasih data mentah. Kurang lebih kayak gini mungkin datanya ya, terus diminta
gambarkan data tersebut dalam grafik ini misalnya atau grafik ini atau nanti diminta buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut dikasih data mentah kayak gini gitu. Kurang lebih nanti untuk SAP2 seperti itu. Nah, eh, biasanya akan dites dari SAP 1 sampai SAP 3 ya. 3 SAP 1, 2, 3. Kemudian nanti 4 itu kuis biasanya. Jadi Pengstat itu per satu pertemuan adalah satu SAP. Ini kan Zoom kedua kita berarti ibaratnya kita sudah bahas 2 SAP. Nah, selanjutnya akan ada SAP ketiga. Nah, biasanya ketika SAP keempat itu sudah kuis gitu. Jadi SAP keempatnya nggak ada, diganti dengan kuis. Terus kemudian lanjut ke 5, 6, 7, dan 8-nya UTS gitu. Terus 9, 10, 11, 12-nya kuis, 13, 14, 15, dan 16-nya itu adalah UAS. Jadi selama setahun, teman-teman akan dapat 4 kali ujian Pengstat. Dan dari empat-empatnya itu nilainya akan diakumulasi ditambah nilai harian. Nah, setiap pertemuan setahu aku juga ada tugas. Tugasnya tuh di akhir SAP biasanya akan dikasih tugasnya tuh ngerjain latihan gitu. Nanti diupload di Emas. Nah, itu juga jadi salah satu penilaian teman-teman. Kenapa aku saranin teman-teman untuk maju ke depan dan aktif ketika kelas? Karena begini, ini soalnya kadang nggak bisa diprediksi, walaupun biasanya dari tahun ke tahun tuh ada gambarannya, tapi kadang-kala banyak juga karena saking susahnya teman-teman tuh jadi bingung, dapat nilai ujiannya jatuh banget nih di bawah gitu ya. Terus tugasnya ada yang bolong-bolong misalnya, sehingga nggak bisa ngedobrak. Nah, nilai maju dan nilai aktif itu bisa mendongkrak teman-teman lumayan banyak. Temen aku ada yang cerita kemarin waktu semester 1 dia itu dapat nilainya C dari, sorry, sorry, sorry. Bukan C malah, kayak nilainya sekitar hampir ngulang matkul gitu disuruh. D, D, C min udah D gitu nilainya. Dikasih transparansi sama Asdos kan. Nah, tapi dia itu ternyata karena keaktifan, karena ngerjain soal juga lengkap, ujian apa tugas-tugasnya nggak pernah lewat deadline segala macem, dia dapat nilai itu untuk keangkat sekitar 12 poin. Jadi dia selamat dari eh, ngulang dan dapat nilai sekitar C atau B min gitu kalau nggak salah. Dan itu benar-benar keangkat banget karena dia tadi terselamatkan karena dia aktif di kelas gitu. Dan ini juga teman-teman untuk FYI aja, penilaian untuk Pengstat ini juga karena oleh orang-orang statistik, penilaian juga penilaian statistik. Jadi kalau misalnya seangkatan bagus dan teman-teman jelek sendiri, itu akan semakin merugikan karena dia akan menghitung dengan mean ataupun dengan median, dengan mean dengan median gitu. Jadi penggunaan itu akan mereka olah datanya segimana sebaik mungkin sehingga nanti terlihat nih nilai asli dari teman-teman seperti apa. Makanya ketika belajar Pengstat juga kalau aku saranin bareng-bareng sama teman-temannya belajarnya ketika mau ujian supaya takutnya nanti kalau misalnya teman-teman jelek sendiri nih seangkatan bagus itu benar-benar susah banget untuk ngedongkraknya. Karena nanti akan ada distribusi normalnya teman-teman kayak gunung gitu teman-temannya akan agak di ujung banget tuh. Gitu sih paling untuk kurang lebih eh, orientasi terkait Pengstat ya. Ada yang mau ditanya lagi atau dikonfirmasi lagi teman-teman? Cukup? Ada lagi yang mau ditanyain? By the way, ini aku lagi pakai bajunya BKUI. Kalau ada yang mau daftar BKUI, gas itu lagi oprek. Promo-promo. Salah satu ban itu yang paling bagus. Oke teman-teman, kalau udah nggak ada yang nanya, mungkin untuk sesi kali ini aku cukupkan. Besok kalau misalnya ada kegiatan day itu, teman-teman aku ucapin semangat juga. Jangan putus asa. Kalau misalnya boring, ditahan boringnya karena ini salah satu pengalaman yang seru banget. PKKMB kalau nggak salah juga ngundang orang-orang yang kompeten dan juga inspiratif juga.
Semangat terus yang ikut program juga selamat menikmati dan selamat mengeksplorasi UI ya. Tetap patuhi juga adab dan juga tata perilaku ketika kalian di UI karena kita nggak tahu eh, kita bertemu dengan siapa aja ya kan. Kalian jangan lupa jaga sikap, jaga senyum, jaga jangan pas bikun juga jangan lupa bilang makasih ya sama bapaknya, terapin hal-hal dan juga adab-adab yang perlu ditunjukkan sebagai mahasiswa UI. Saran dan itu oke. Ada yang nanya nih, sorry, Moza. Kak, sorry sebenarnya udah tapi untuk tugas-tugas itu lebih enak pakai laptop atau tab ya? Kalau Pengstat pakai kertas gitu, tetap harus pakai kertas dan buku. Kalau Pengstat, kalau yang lain tergantung preferensi teman-teman. Kalau aku pribadi lebih suka nyatet di laptop karena materi yang sifatnya teoritis lebih enak aku pakai laptop biar bisa kayak copas dari Google atau copas dari jurnal enak langsung ditaruh. Dan aku nggak terlalu suka coret-coret gitu di tampilan digital aku nggak terlalu suka coret-coret jadi aku pakainya laptop. Tapi kalau misalnya teman-teman nyaman pakai tablet, kalau misalnya tugas makalah, jelas pakai laptop itu lebih enak gitu. Itu pasti pakai laptop. Aku lebih enaknya pakai laptop karena eh, margin dan lain-lain enaknya diaturnya di laptop. Kalau pakai tablet itu enaknya kalau untuk eh, catatan yang kayak teman-teman suka catat yang rapi-rapi, yang estetik-estetik gitu, atau kayak yang bisa dicoret-coret. Biasanya kalau temen aku sih ngerjain di tablet untuk Pengstat sekadar untuk mencoret soal aja ya. Kayak tadi menghitung kita mau 2C dicoret gitu kan enak ya. Cuma di situ aja biasanya. Tapi tetap enaknya pakai kertas balik lagi kalau untuk Pengstat. Terus ini ada yang nanya lagi, kamu mau tanya kalau kerapihan garis pas buat cat itu ngaruh nggak ya? Ngaruh teman-teman. Jadi teman-teman bawa penggaris gitu ya. Penggaris dan juga bawa busur. Kalau misalnya nanti ujiannya untuk yang ini gitu. Sama aku saranin awal-awal tuh kayaknya untuk tip X belum ditoleransi ya teman-teman. Jadi eh, bawa pensil juga, bawa pulpen juga. Jadi setelah digarisin pakai pensil, teman-teman tebelin pakai pulpen gitu. Jadi nggak ada kertas jawaban teman-teman tuh nggak kayak tempelan kertas ada putih-putihnya gitu. Kalau dosennya eh, baik ya, kayaknya mungkin toleransi. Tapi dulu waktu aku masih kelas awal-awal tipek tuh nggak boleh. Jadi pakai penggaris dan garisnya juga harus lurus gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak eh, jarak misalnya bar chart nih kan kalian teman-teman mau satu-satu misalnya nggak harus 1 senti sih per itu jadi nggak apa-apa misalnya teman-teman mau skala 2 tapi setiap satu jarak ke jarak lainnya 1 senti nggak masalah itu sama mereka dibolehkan tapi yang penting dari jarak antara satu ke yang satu lainnya tidak boleh beda misalnya dari 0 ke 5 segini nih jangan sampai dari 5 ke 10 segini gitu nah itu juga dinilai teman-teman ketelitian teman-teman dalam membuat tabelnya gitu Raisya. Oke, semoga cukup menjawab ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, karena belum ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini aku cukupkan dahulu. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget hubungin aku atau siapapun itu yang ada di grup. Boleh ke Bang Imam, boleh ke Kak Nare, ke Kirana, boleh ke Bang Jordan juga, bebas. Mau bertanya soal organisasi juga bebas. Kalian mau tips and trick juga nggak masalah. Kita akan coba fasilitasi teman-teman semaksimal mungkin dimanapun itu. Pesan aku semangat terus, selamat menikmati masa-masa maba yang sangat menyenangkan, tapi juga padat ini. Jangan lupa jaga kesehatan karena teman-teman padat banget. Aku lihat tadi juga panas. Kalau nggak salah aku ngeliat juga di Twitter ada yang pingsan juga di Bikun. Jangan sampai teman-teman pingsan-pingsan juga. Jaga kesehatan yang utama, bawa vitamin, bawa air minum. Semoga perjalanan maba teman-teman ini menjadi perjalanan yang menyenangkan dan juga memorable sampai teman-teman lulus. Amin ya robbal alamin.
Kalau begitu, pertemuan malam ini aku tutup. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, teman-teman. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Yuk. Yuk. Terima kasih, Kak. Iya, semangat, semangat.